Saya rasa untuk hipertensi sudah dibahas oleh beliau, Dr. Dewi. Sudah dibahas belum ya? Halo? Dr. Dewi sudah sampai materi untuk hipertensi? Halo? Sudah, Bu. Oh ya, sudah. Berarti kan prakteknya di Ibu ya. Jadi ini kan ada kaitannya. Sekarang kita masuk di terapi relaksasi otot progresif untuk menurunkan tekanan darah atau hipertensi ya. Progresif muskular ya terapi. Jadi terapi relaksasi otot progresif untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau kita kenal yaitu hipertensi. Saya tidak akan menerangkan apa toh hipertensi atau penyebabnya apa, terus fisiologinya bagaimana, patologinya bagaimana, epidemiologinya gimana. Saya tidak akan menjelaskan secara perinci seperti itu, tapi Ibu akan lebih cenderung ke prakteknya, praktek latihan progresif untuk penderita hipertensi. Hipertensi ini adalah suatu keadaan di mana tekanan darah meningkat melebihi batas normal. Ya, darah itu kan ada sistol dan diastol. Sistol itu pada saat ventrikel itu kontraksi, diastol pada saat ventrikel relaksasi. Ini sistol itu tidak lebih dari 140 itu dikatakan adalah hipertensi, dan diastol itu lebih atau sama dengan 90 itu dikatakan hipertensi. Penyebab hipertensi itu bermacam-macam. Yang pertama adalah keturunan. Kalau keturunan itu adalah gen itu tidak bisa kita perbaiki. Yang bisa kita perbaiki adalah lifestyle-nya. Jadi kalau keturunan itu apakah pasti hipertensi? Kalau keturunan pada waktu sejak lahir itu tidak hipertensi, berarti masih bisa dirubah, iya enggak? Tapi berbeda kalau sejak lahir procot gitu ya langsung hipertensi, itu kita cuma bisa memelihara dan preventif supaya tidak komplikasi. Tapi kalau tidak, kita punya keturunan, berarti kita punya bakat, maka itu bisa kita rubah, yaitu dengan memperbaiki lifestyle kita. Sebentar ya. Adzan, kita istirahat sebentar. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Pak W. Maaf ya Pak.
Ya, kita lanjut. Ya. Ya, tadi mengenai hipertensi, penyebab hipertensi terdiri dari beberapa. Yang pertama mengenai keturunan. Keturunan masih bisa dirubah, yaitu dengan merubah lifestyle dengan hidup sehat. Ya, itu setidaknya kita bisa menghambat atau mencegah untuk terjadinya hipertensi. Selanjutnya yang kedua adalah kegemukan. Nah, apabila kegemukan itu sebagai salah satu penyebab dari hipertensi, itu maka ini sebenarnya ada kaitannya dengan lifestyle juga. Selanjutnya yang ketiga adalah kebiasaan merokok. Yang keempat, memakan makanan yang banyak mengandung garam. Ini adalah sebagai faktor penyebab juga ya. Selanjutnya adalah makanan yang berkolesterol tinggi, ya, stres yang berkepanjangan, ya, sakit gula atau diabetes mellitus dan sakit ginjal itu juga sebagai salah satu beberapa penyebab daripada hipertensi. Untuk tanda dan gejala hipertensi itu adalah sakit kepala, adanya rasa sakit atau berat pada daerah tengkuk atau leher, ya, mudah marah atau emosi, ya, susah tidur, sesak napas, mudah letih, mata berkunang-kunang dan jantung berdebar-debar. Jadi kalau kita merasakan ada beberapa tanda dan gejala, di antaranya ini, ya, sakit kepala memang belum tentu hipertensi. Sakit kepala itu penyebabnya banyak, ya. Jadi apabila kita tapi diikuti dengan beberapa, umpamanya emosi, rasa tengkuk, rasa berat pada daerah tengkuk, susah tidur, ya, mudah letih, seperti itu. Ada beberapa dari gejala itu adalah tidak ada salahnya kita melakukan pemeriksaan tensi. Ya, memang tensi itu kadang memang sangat situasional sekali, ya. Jadi umpamanya kita stres, ya, biasanya kita tensi, kadang bisa hipotensi, bisa hipertensi. Jadi kalau orang yang mempunyai riwayat hipertensi biasanya naik, tapi kalau orang yang punya riwayat hipotensi biasanya akan turun, seperti itu ya. Selanjutnya dari hipertensi ini adalah karena terjadinya hipertensi itu ya, itu menyebabkan aliran darah dan aliran oksigen itu tidak lancar sehingga menyebabkan beberapa ketegangan pada daerah otot, begitu ya. Itu jadi di sini peran fisioterapi adalah dengan melakukan latihan otot yang progresif. Jadi terus-menerus kita lakukan. Dengan latihan otot progresif yang kita harapkan adalah terjadinya relaksasi, ya, relaksasi pada otot yang sehingga juga akan menyebabkan ini ketenangan di dalam menyebabkan kalau kita relaksasi ototnya rileks, ya, oksigenisasi bagus, sirkulasi darah bagus, itu otomatis pikiran kita juga akan menjadi lebih tenang. Coba kalau kalian sakit, susah tidur, namanya tegang semua ototnya, itu menyebabkan sirkulasi darah dan oksigen berkurang, sehingga kita akan mengalami yang dinamakan dengan gangguan tidur. Kalau orang gangguan tidur, badannya terasa tidak enak, itu kan gelisah dan resah, begitu ya. Itu sehingga menyebabkan kita juga stres, ini mengakibatkan tensi akan meningkat. Maka latihan-latihan otot progresif ini sangat penting sekali. Apakah latihan otot progresif itu adalah sebuah teknik relaksasi otot yang progresif yang terus-menerus, merupakan teknik relaksasi yang berfokus pada perlahan ketegangan dan relaksasi otot. Jadi setelah kita latihan adalah latihan otot progresif yang kita harapkan adalah ketenangan dan relaksasi daripada otot.
Apa tujuannya dengan relaksasi progresif? Itu tujuannya adalah untuk mengenali apa yang terjadi pada tubuh kita, sehingga kita dapat mengurangi ketegangan dan melanjutkan kegiatan. Memang tujuannya ini adalah untuk mengurangi ketegangan dan untuk relaksasi otot. Oke. Manfaat dari relaksasi otot progresif ini bisa mengatasi berbagai macam hal, yaitu stres, kecemasan, insomnia, hipertensi, membangun emosi positif dari emosi negatif, karena otomatis sirkulasi darah lancar, oksigennya lancar, kita bisa berpikir dengan tenang, maka emosi akan bisa terkendali. Itu maka di sini bisa membangun emosi yang positif seperti itu. Coba kalau kalian badannya nggak enak, rasanya mesti uring-uringan, ya nggak? Sedikit aja marah, kita mudah sekali tersulut emosinya. Gitu. Nah, kalau orang sakit itu rasanya pinginnya marah saja, kalau kita badannya terasa tidak nyaman, begitu ya. Jadi otomatis kalau badan kita, otot-otot kita rileks, ya terus kita tenang, otomatis ini akan bisa membangun emosi yang positif. Nah, yang diharapkan dengan membangun emosi yang positif itu tekanan darah itu bisa menurun, begitu ya. Cara melakukan latihan otot progresif ini ada beberapa. Ini contohnya. Nah, ini contoh gerakannya, ya. Ini caranya menggenggamkan tangan sambil membuat suatu kepalan dan dilepaskan, gitu ya. Selanjutnya meluruskan lengan, kemudian tumpukan pergelangan tangan, kemudian tarik telapak tangan hingga menghadap ke depan. Ya, ya. Diawali dengan menggenggam kedua tangan, kemudian membawa kedua bahu ke pundak sehingga otot akan menguat. Ya. Coba kita lihat gambarnya. Ya. Mengepalkan tangan. Dan selanjutnya ini gerakan untuk tangan bagian ya. Terus ini kita ini kan nah, ini kalau begini ini untuk bicep, terus angkat ya. Terus kita tegakkan untuk otot ekstensornya, tahan. Nah, selanjutnya adalah mengangkat kedua bahu setinggi-tingginya seakan-akan bahu akan dibawa hingga menyentuh telinga. Fokus perhatian gerakannya adalah gerakan terjadi di bahu, punggung, dan punggung atas dan leher. Jadi ini gambar untuk mengurangi ketegangan pada otot upper trapezius. Tahan, sampai itu nggak? Kaki. Nah, itu ya. Jadi tadi fleksornya, ekstensornya, ya. Ini benar-benar ditarik ke atas. Jadi benar-benar ekstensornya terjadi kontraksi. Gerakan keempat selanjutnya adalah gerakan pada daerah wajah, otot-otot wajah, dahi, mata ya. Ya. Jadi ini untuk otot-otot wajah, ya dahi, mata, rahang, dan mulut. Gerakan untuk dahi dengan cara mengerutkan dahi dan alis sampai otot-ototnya terasa dan kulitnya keriput. Jadi gerakan untuk otot-otot dahi ya. Jadi ini kita ngerutkan dahinya sama gerakan untuk mata ya. Kita kerutkan. Jadi sudah ngerutkan. Gitu ya. Selanjutnya adalah untuk mulut. Ini jadi untuk otot-otot orbicularis orisnya ya. Kalau ini adalah untuk palpebranya, ini orbicularis orisnya sama yang di sini orbicularis oculi ya. Ini orbicularis orisnya.
Ya. Setter ya. Ya. Selanjutnya adalah ketegangan yang dialami oleh otot rahang dengan cara mengatur rahang diikuti dengan menggigit gigi sehingga Belum muncul, Bu. iya ini tadi tahu-tahu putus soalnya. Ini tadi ya sudah? Sudah ya? Atau dari tadi belum muncul? Halo? Halo? Mas? Oh, tadi sudah muncul ya? Oke. Ya, soalnya tadi sudah kok tahu-tahu hilang sendiri. Tahu-tahu tadi mungkin sinyalnya ya. Selanjutnya untuk gerakan untuk mengendorkan otot-otot pada daerah rahang tadi ya, dengan kita menggigitkan ya giginya, ya, sehingga ketegangan otot-otot maka akan terjadi ketegangan pada otot-otot rahang. Dan untuk mengendorkan otot-otot sekitar mulut, pipi dimonyongkan sekuat-kuatnya ya, sehingga dirasa ketegangan di sekitar mulut. Sebenarnya kalau kita melakukan ketegangan, itu tuh sebenarnya supaya tidak tegang, tapi dengan kita melakukan kontraksi, relaksasi, kontraksi rileks, ini akan menyebabkan relaksasi pada otot tersebut. Begitu ya, itu. Selanjutnya adalah tadi sudah di lengan, kita mulai flexor, ekstensornya. Selanjutnya pada otot-otot pada daerah upper trapezius, kita angkat bahu ke atas. Selanjutnya adalah otot-otot orbicularis oculinya, ya. Kita dengan menutup mata dan mengerutkan dahi. Terus orbicularis oris kita dengan mencucu ya, dan pada otomatis kita dengan senyum dan menggigitkan gigi sekuat-kuatnya. Saya harap nanti latihan-latihan ini bisa dilakukan, dan apabila ada keluarga yang mengalami gangguan hipertensi, itu bisa kita lakukan latihan ini. Selanjutnya adalah untuk relaksasi otot-otot leher bagian depan maupun belakang. Letakkan kedua tangan di belakang kepala. Kemudian dorong kepala ke belakang sambil tangan menahan dorongan kepala. Jadi apabila ini ya memeriksa, ini letakkan kedua tangan di belakang kepala, kemudian dorong ke belakang ini ya. Nah, nanti kalau untuk yang di depan adalah ke depan, dagu ke dada ya,
Jadi jangan sampai pada waktu kita melakukan fleksi, dagu itu tidak ke dada. Kita harus posisi kepala, leher itu kapital fleksi. Ini ya, dagu ke dada. Harus posisi kapital fleksi. Karena kalau tidak, itu bisa menyebabkan cedera pada daerah servikalnya. Jadi pada waktu ekstensi juga iya. Harus dalam posisi kapital fleksi. Terus ini juga iya. Kita tahan beberapa saat. Ya, sini ya. Jadi ini untuk mengurangi ketegangan pada otot-otot ekstensornya dan pada otot fleksornya. Oke. Selanjutnya adalah ini adalah latihan pada daerah punggung ya. Gerak untuk melatih otot punggung ini dapat dilakukan dengan cara kedua tangan diletakkan di belakang sambil menyentuh lantai dan menahan, kemudian busungkan dada. Jadi untuk melatih otot-otot punggung ini kedua tangan diletakkan di belakang sambil menyentuh lantai ya. Atau kita kalau dengan tiduran kita menyentuh bed dan menahan, kemudian busungkan dada. Kita angkat dada ke atas, gitu ya. Gerakan untuk melemaskan otot-otot dada diminta untuk menarik nafas panjang. Posisi ini ditahan beberapa saat sambil merasa ketegangan di bagian dada, kemudian diturunkan ke perut pada saat ketegangan dilepas. Jadi untuk otot-otot ekstensor kita bisa dengan tidur telentang, demikian, atau mungkin di kursi ya, kita bawa ke sana. Selanjutnya pada ini kita nafas panjang. Pada waktu hembus, tekanannya adalah ke perutnya. Ini seperti kita lihat di sini ya. Ini gerakan untuk melatih otot-otot punggung. Ini kita busungkan ke ekstensi. Nah, ya. Itu ya. Ini untuk melatih otot-otot pada bagian leher. Ini juga leher, ya. Oke. Tarik nafas panjang. Untuk melatih otot-otot perut, gerakan dilakukan dengan cara menarik kuat perut ke dalam, kemudian menahannya sampai perut menjadi kencang dan keras. Setelah 10 detik dilepaskan, kemudian diulang kembali seperti gerak awal untuk perut ini. Jadi latihan perut ini bisa dalam posisi ini bisa dilakukan harus dalam posisi nyaman ya. Bisa dalam posisi duduk atau dengan tiduran. Kalau duduk yaitu dengan cara yaitu menarik kuat perut ke dalam. Jadi perut dorong ke dalam. Tahan. Ya, lagi. Tahan. Ya, tahan 10 detik. Relax. Jadi untuk kita melakukan koreksi, tangan kita berada di perut. Nah, apakah perut ini kencang atau tidak, kontraksi atau tidak, itu untuk mengetahui bahwa yang kita lakukan itu benar. Kalau benar itu ototnya kencang pada waktu kita kita dorong perut ke dalam, itu kencang otot kita. Ya. Selanjutnya adalah gerakan untuk otot-otot kaki, itu bertujuan untuk melatih otot-otot paha dengan cara meluruskan kedua belah telapak kaki sehingga otot paha terasa tegang. Gerakan ini dilanjut dengan mengunci lutut, ya, sedemikian rupa ya, sehingga ketegangan lutut berkurang. Jadi ini ya gerakan-gerakan untuk melatih otot perut ya, ini dikontraksikan. Ini untuk
melatih otot-otot ini, otot-otot daerah flexor hip ya. Ini jadi kita luruskan, terus kita tegakkan, kita kontraksikan ya seluruh tungkai. Jadi otot-otot daerah fleksornya akan kontraksi. Kita tahan 10 detik, terus kita rilekskan. Nanti kita ulangi lagi seperti itu. Bukan. Ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan terapi relaksasi. Otot yang berlebihan ini karena bisa menyebabkan terjadinya stres. Jadi apabila kita melakukan latihan relaksasi progresif ini, apabila setelah selesai jadi ini yang tidak kita harapkan. Jadi kan sesuai dengan dosisnya masing-masing, sesuai kemampuan kita, nanti bertahap semakin ditingkatkan. Gitu ya. Jadi untuk relaksasi otot membutuhkan waktu sekitar 20-50 detik. Kita mulai dari 10 sampai 50 detik. 50 detik itu tidak semua orang bisa. Begitu ya. Jadi kita mulai 10 detik, terus nanti kita tambah sedikit demi sedikit dosisnya. Begitu. Karena memang sebenarnya secara fisiologi untuk relaksasi otot itu membutuhkan waktu sekitar 20-50 detik. Tapi tingkat kemampuan otot untuk berkontraksi setiap orang itu berbeda. Kalau sudah terlatih kemungkinan bisa, tapi kalau tidak nanti justru akan menyebabkan begitu ya. Selanjutnya posisi tubuh itu harus nyaman dengan mata tertutup dan jangan dengan berdiri. Artinya dalam posisi setidaknya duduk ya atau tidur. Oke. Selanjutnya menegangkan kelompok otot 2 kali tegangan ya. Karena pada bagian kanan tubuh 2 kali, kemudian bagian kiri 2 kali. 2 kali pengulangan. Memeriksa apakah klien benar-benar rileks. Jadi pada waktu sudah tegang gitu ya, terus dirilekkan. Pada waktu rileks kita tunggu juga sesuai dengan masa kontraksi. Itu ya. Ini. Jadi harus benar-benar rileks. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah dengan kepalkan tangan kuat 10 detik dulu, rileks. Lagi, makan lagi, rileks. Selanjutnya ini sambil anukan ke atas. Ini jadi otot-otot biceps sampai terjadi kontraksi. Ya, lagi. Ya, selanjutnya pada bagian ekstensor. Ya, ini ekstensor sampai benar-benar sudah kontraksi. Gitu ya. Lagi 2 kali, selanjutnya bahu. Ini otot-otot di sini harus sudah pada kontraksi. Ya, 2 kali. Itu selanjutnya adalah otot-otot daerah wajah ya, yaitu dengan mengerutkan dahi sambil tutup mata untuk orbicularis oculi, orbicularis oris. Ini sama gigit. Ya. Selanjutnya adalah untuk otot-otot daerah neck, ya, itu dengan ini ya, dagu harus selalu dengan dada set. Kita kan. Nah, ekstensi.
Ya, gitu ya. Selanjutnya pada daerah punggung. Ya, lagi. Terus narik nafas panjang. Tarik nafas lagi. Ya, terus pada daerah tungkai kita tegangkan ya kedua tungkainya. Nah, itu ya pada daerah tungkainya. Kita dorong. Nah, jadi ini hampir seluruh otot ya, baik dari atas sampai bawah itu ada kontrak rileks, kontrak rileks. Nah, hal ini kita harapkan setelah latihan ini akan terjadi relaksasi pada otot dan ketenangan ya, dan relaksasi itu. Jadi mohon ini coba dipraktekkan sendiri, urut-urutannya harus pas ya, dimulai dari yang lengan, terus dari atas ke bawah, begitu ya, itu. Jadi coba kalian praktekkan sendiri, apakah setelah latihan itu 2 kali, 10 kali hitungan ya, coba lakukan 2 kali saja, selanjutnya nanti ditingkatkan lagi sampai nanti bisa kita nahan 50 hitungan begitu. Coba kalian lakukan terus menerus tiap hari. Terus apa yang kalian dapatkan? Apakah menjadi lebih rileks begitu, tidur lebih nyaman begitu, lebih nyenyak itu, terus kita merasa lebih tenang begitu. Coba dilakukan semuanya. Terus selanjutnya nanti akan saya ini kan di Google Classroom ya, tugas latihan ini. Nah, besok kita praktekkan ya, besok minggu depan berarti kita praktek ya untuk pediatri dan vaskuler kita praktek. Jadi nanti di situ nanti saya kasih di Google Classroom untuk tugas melakukan relaksasi progresif sendiri-sendiri ya semua. Nanti hitungannya adalah ditahan 10 detik 2 kali latihan. Selanjutnya terus apa yang Anda rasakan pada setelah latihan. Jadi sebelumnya dan sesudahnya, gitu. Apa yang Anda rasakan, begitu ya? Gitu. Jadi besok pada waktu praktek harusnya nanti kalian sudah bisa melakukan relaksasi progresif ini, ya, pada waktu praktek di minggu depan, begitu. Ada yang mau ditanyakan di sini untuk relaksasi otot progresif? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai latihan progresif. Oh iya, jangan lupa besok untuk prakteknya Pak Setiawan ya. Jangan lupa kalian semua pakai besok pakai jam berapa ya? Jam 9. Halo? Kalau jam 9 nanti tolong sebelum jam 9 semua peralatan dicek sudah komplit ya. Ada masker, ada hand sanitizer, selanjutnya kalian menyiapkan ini termogan. Jadi nanti ketua kelasnya sebelum masuk semua temannya pakai dicek suhunya. Bagi mahasiswa yang batuk pilek diharap tidak masuk ya, nanti tidak boleh dengan luring karena resiko tinggi ya. Kita harus saling menjaga ya, harus saling menjaga, jangan sampai nanti menularkan ke teman lainnya. Jadi apabila ada yang batuk pilek diharapkan tidak usah hadir luring ya. Tapi bagi yang sehat harus datang luring karena Anda nanti akan rugi sendiri kalau nggak ikut praktek, begitu ya. Itu.
Jadi memakai kalau ada facial, tolong memakai facial karena apa ya, pada waktu kalian praktek bicara kadang kita minum itu kan kadang kita juga membuka masker ya. Jadi itu untuk keamanan bersama. Saya harap semua bawa handscoon nanti disediakan di kampus, jadi tolong dicek terlebih dahulu sebelumnya sudah ada semua atau belum begitu. Terus peralatan yang dengan Pak Setiawan, mohon mahasiswa koordinasi dengan Pak Setiawan alat-alatnya ini, kalian alatnya semua dibawa ya, karena ada Medline, hammer ya, tes sensoriknya, goniometer, rocking board-nya tolong nanti dicek ya, ada nggak rocking board-nya, dan hand dinamometer kita memang tidak ada. Tapi kalau rocking board-nya saya kurang tahu. Nanti mungkin coba bisa bagian ini menanyakan dengan Pak Kudi ya, bagian yang ketua laboratorium. Untuk rocking board-nya ada atau tidak untuk latihan keseimbangan. Untuk hand dinamometer memang kita tidak ada ya. Oke. Hand dinamometer itu untuk apa? Untuk menilai kekuatan otot pada lengannya. Kita menggunakan hand dinamometer. Jadi nanti kekuatan ototnya itu nanti akan tertuliskan di situ. Itu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini nanti langsung saya di-upload ke Classroom beserta tugasnya. Ya. Silakan ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, Ibu. Dan terlebih dahulu. Anak Amalia. Anak Amalia. Hadir Bu, hadir.